Beauty privilege. Banyak orang merasa bahwa beauty privilege masih menjadi masalah sosial yang sering terjadi dalam kehidupan kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, sekolah, kampus, pertemanan, dan sebagainya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ririn Usrawiyah. Di segmen perspektif kali ini, saya akan membahas mengenai beauty privilege. Namun, sebelum kita mulai videonya, silakan klik tombol subscribe dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Sebenarnya, apa itu beauty privilege? Beauty artinya kecantikan, sedangkan privilege artinya hak istimewa. Saya menyimpulkan beauty privilege adalah hak istimewa yang dimiliki orang-orang yang dianggap cantik dan menarik atas orang-orang yang dianggap tidak cantik dan tidak menarik. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang cantik dan menarik biasanya mendapatkan perlakuan lebih istimewa daripada orang-orang yang dianggap tidak cantik dan tidak menarik. Namun seringkali kita enggan untuk membicarakan atau peduli dengan hal ini. Dengan dalih, cantik itu relatif, cantik itu berasal dari dalam diri, cantik itu tidak akan bertahan lama, dan masih banyak lagi dalih dengan kalimat yang lain, yang seolah mewajarkan dan membiarkan adanya beauty privilege. Diakui ataupun tidak, pada prakteknya, orang yang memiliki kecantikan fisik akan mendapatkan perlakuan lebih baik daripada orang yang tidak cantik. Entah itu melalui ekspresi dengan senyuman saja ataupun berupa kekaguman dalam diri orang lain, bahkan tidak jarang berupa tindakan nyata. Banyak orang yang menyebut bahwa cantik itu relatif, alias setiap orang memiliki sudut pandang berbeda terhadap kecantikan. Tetapi secara umum, orang memiliki penilaian yang cenderung sama terhadap standar kecantikan seseorang. Biasanya, orang yang dianggap cantik memiliki beberapa ciri fisik seperti tinggi, berkulit putih dan bersih, langsing, berhidung mancung, mata indah, senyum yang manis, rambut lurus, hitam, dan panjang. Standar kecantikan ini bisa dilihat dari perhelatan ajang-ajang kecantikan seperti Putri Indonesia, Miss World, atau Miss Universe. Bahkan ada pernyataan yang menyebutkan bahwa kalau kamu memiliki fisik yang cantik, maka setengah dari masalah hidupmu sudah selesai. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, karena realitanya seperti itu. Ini bisa dilihat di beberapa lingkungan sosial seperti di sekolah misalnya. Siswi yang cantik memiliki kesempatan lebih besar dalam mengembangkan skill dan bakat yang dimilikinya di berbagai kegiatan. Seperti pada waktu pemilihan anggota paskibraka, petugas upacara, model fashion show, drum band, pemilihan cheerleader, qosidah, paduan suara, seni tari, dan lain sebagainya. Biasanya siswi yang cantik dipilih terlebih dahulu untuk menempati posisi-posisi tersebut. Contoh lain di lingkungan kerja. Sudah bukan rahasia lagi, banyak perusahaan-perusahaan yang mencantumkan syarat berpenampilan menarik di kualifikasi penerimaan karyawannya. Ini artinya perusahaan mempertimbangkan penampilan fisik dalam merekrut karyawannya. Juga di beberapa profesi lain pun ada persyaratan standar fisik yang harus dipenuhi supaya diterima bekerja. Seperti menjadi polisi wanita atau polwan, pramugari, pegawai bank, customer service, model, dan masih banyak lagi lainnya. Beauty privilege sering dianggap sebagai masalah sepele dan wajar oleh sebagian orang karena dianggap sebagai sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, orang yang terlahir cantik itu takdir, tetapi perlakuan berbeda berdasarkan standar kecantikan adalah bentuk dari ketidakadilan dan diskriminasi sosial. Pada dasarnya, semua manusia itu diciptakan di bumi memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, kecuali orang yang bertakwa. Tetapi,
fenomena beauty privilege ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga sulit untuk dihilangkan. Beauty privilege ini tentu memiliki dampak negatif yang bisa menyebabkan orang lain mengalami gangguan kesehatan mental, seperti merasa insecure atau tidak percaya diri, rendah diri, overthinking, stres, dan depresi. Tidak jarang pula orang yang non-beauty privilege atau tidak cantik mengalami kekerasan verbal seperti sering diacuhkan, tidak dianggap, dicuekin, direndahkan, dibully, dan bahkan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi beauty privilege ini? Apakah orang yang tidak memiliki beauty privilege harus menyerah dengan keadaan? Tentu saja tidak. Perlu disadari bahwa beauty privilege hanyalah salah satu faktor dari beberapa faktor yang menentukan keberhasilan seseorang di kehidupan sosial. Perlu diingat, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk menghadapi beauty privilege ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, di antaranya yang pertama yaitu self-love atau mencintai diri sendiri. Self-love ini mendorong diri kita untuk menerima dan memperlakukan diri sendiri dengan baik. Penerimaan terhadap diri sendiri akan membuat hidup lebih tenang dan tentram. Mencintai diri sendiri merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mengatasi beauty privilege. Karena saat kita mengalami diskriminasi, kita tidak akan mudah terbawa emosi, marah, ataupun kecewa. Dalam melawan atau menghadapi beauty privilege ini, kita bisa membentuk perasaan cinta pada diri sendiri dengan cara bersyukur dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kedua, yaitu body positivity. Body positivity adalah bagian dari self-love sebenarnya, yang menanamkan sikap dan pola pikir positif terhadap tubuh kita sendiri, memahami dan menilai tubuh kita secara positif sehingga kita tahu bagaimana cara menghargai dan memperlakukan tubuh kita sendiri. Walau mungkin orang lain di luar sana memandang tubuh kita tidak lebih baik dari mereka. Namun, ketika kita mampu menerima dan memahami bahwa fisik kita itu ciptaan dari Tuhan, itu artinya kita sudah memiliki pola pikir body positivity. Langkah yang ketiga untuk menghadapi beauty privilege ialah tidak berharap kepada orang lain. Apapun yang terjadi pada diri kita sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Ketika kita kecewa dan marah terhadap perlakuan orang lain, itu karena kita berharap kepada mereka. Contoh, ketika kita melihat teman kita yang memiliki beauty privilege mendapatkan hadiah dari teman kita yang lain, sedangkan kita tidak mendapatkan hadiah itu, tentu kita akan merasa sedih dan kecewa. Hal itu dikarenakan kita berharap kepada orang lain tersebut atau teman kita itu. Namun, jika kita tidak peduli dan tidak mengharapkan perlakuan yang sama, maka hal itu akan biasa saja dan tidak akan mengusik kita sama sekali. Jadi, berhenti berharap kepada orang lain akan membantu kita terhindar dari gangguan kesehatan mental atau terhindar dari yang namanya beauty privilege. Langkah yang keempat yaitu fokus pada value atau nilai diri. Semua orang memiliki value dalam dirinya. Tinggal mencari apa value yang kita miliki. Cari value yang bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mental kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa beauty privilege bukanlah segalanya. Masih banyak hal lain yang bisa dikembangkan untuk keberhasilan hidup kita. Dalam hidup ini tidak semua orang sukses memiliki beauty privilege. Umumnya orang yang sukses itu memiliki kepribadian yang baik atau memiliki integritas serta kerja keras. Untuk mengimbangi adanya beauty privilege ini, hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu memperbaiki
attitude atau sikap kita, menciptakan inner beauty, meningkatkan kecerdasan kita, meningkatkan keterampilan, wawasan, kejujuran, meningkatkan kedisiplinan dan kepribadian kita. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan potensi diri. Setelah menemukan apa yang menjadi value atau kelebihan diri kita, selanjutnya kita bisa melatih dan mengasah potensi yang dimiliki supaya menjadi nilai plus dan bisa meningkatkan kualitas diri kita. Jika kita sudah memiliki potensi diri yang bisa dikembangkan, walaupun kita tidak memiliki beauty privilege, kita akan merasa lebih percaya diri. Sebagai contoh, walaupun tidak cantik, tetapi pandai di bidang matematika, dapat dipastikan orang lain tidak akan memandang rendah kita. Karena orang melihat ada kelebihan dalam diri kita. Jadi kesimpulannya, kita harus memiliki minimal satu hal yang bisa kita kuasai atau kita miliki untuk dapat meningkatkan citra diri kita agar tidak direndahkan oleh orang lain. Kelebihan yang kita miliki bisa digunakan untuk mengimbangi atau melawan beauty privilege yang ada di lingkungan sosial kita. Nah, itulah caranya bagaimana kita menghadapi beauty privilege ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.